Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan, atas hidup kami. Atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan, perlindungan dan penyertaan, pertolongan dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 33 ayat yang ke-20. Saya bacakan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Nah, kita percaya bahwa Tuhan adalah tempat kita menaruh harapan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun keadaan kita ada pengharapan di dalam Tuhan. Nah, dan Tuhanlah yang akan menolong kita. Sebab dialah penolong dan perisai. Ya, dia pantas dan layak untuk kita nantikan. Artinya Tuhan pasti akan menolong. Dan Tuhan pasti melindungi. Bicara tentang penolong, pasti. Karena dia berkuasa di atas segala-galanya. Kalau orang ditolong Tuhan, hidupnya pasti tertolong. Dan dia perisai bagi kita. Perisai ini adalah pelindung. Tuhanlah yang melindungi kita dari segala ancaman, dari segala mara bahaya. Kalau Tuhan sudah menyatakan bahwa Tuhan itu Tuhan yang berdaulat. Dia Alfa dan Omega. Dia berkuasa atas segala masa. Tuhan itu layak untuk selalu dinantikan. Sebab apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dinyatakan melalui firman-Nya, ini adalah kebenaran yang pasti terjadi. Kalau Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan menolong, kalau Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan, maka sesungguhnya orang-orang yang mengharapkan pertolongan Tuhan pasti akan ditolong Tuhan. Ya, kadang-kadang kita ini nggak sabaran. Ya, tetapi kalau kita setia menanti-nantikan Tuhan, maka Dia pasti akan menolong hidup kita. Bahkan lebih daripada itu, Dia perisai bagi kita yang akan melindungi, menjaga kita dari segala ancaman dan mara bahaya apapun juga. Mari jemaat dikasih Tuhan, pastikan kita menjadi orang-orang yang selalu menaruh iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Mari coba kita lihat lagi firman Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 26. Saya bacakan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Perhatikan, menanti dengan diam dalam pengertian adalah menaruh seutuhnya pengharapan kepada Tuhan. Dan ketika kita percaya itu, kita menantikan pertolongan Tuhan. Manut Tuhan mau lakukan seperti apa, mengikuti petunjuk Tuhan. Nantikan dengan diam, artinya kita tidak cari jalan sendiri. Ada begitu banyak orang sudah berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan, minta pertolongan Tuhan, tapi dalam prakteknya tidak mau mendengarkan Tuhan. Prakteknya berjalan sendiri, prakteknya dia pakai kekuatannya sendiri. Nah, ini yang terjadi seringkali dalam hidup kita. Ya, firman Tuhan mengingatkan untuk kita menanti dengan diam. Artinya tidak sibuk sendiri.
Orang yang sudah sibuk dengan segala perkara, akhirnya adalah justru dia tidak bisa mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menegur Marta ketika dia sibuk mencoba melayani Tuhan. Sementara Maria duduk diam dekat dia. Tuhan Yesus menegur, Marta, Marta, engkau menyusahkan diri dalam banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Nah, Maria mengambil bagian yang terbaik. Nah, jadi intinya apa? Diam, dengarkan Tuhan, supaya engkau tahu kalau Tuhan memang memerintahkan engkau untuk apa, jadi ngerti. Tergantung Tuhan, bukan tergantung kita, bukan tergantung kekuatan dan upaya kita. Ketika engkau menghadapi masalah, ketika engkau dalam pergumulan, ayo, nantikan pertolongan dari Tuhan dengan diam, menunggu apa yang Tuhan instruksikan, apa yang Tuhan nyatakan. Nah, setelah engkau tahu, baru engkau bertindak. Jadi jangan bertindak dulu, ya, nabrak sana, nabrak sini, ya, berusaha melakukan segala sesuatu, tetapi pada akhirnya usahanya song. Jadi usahanya jadi sia-sia, yang didapat hanya lelah, yang didapat hanya kegagalan, capek, lesu, dan akhirnya justru putus asa. Tetapi kalau orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru. Ya, kalau kita menantikan Tuhan dengan diam, kita jadi mengerti apa yang harus kita kerjakan. Dan lebih daripada itu, percayalah bahwa Tuhan adalah penolong bagi kita, yang pasti menolong kita dari setiap apapun perkara yang dia izinkan. Sebab tidak ada sesuatu perkara terjadi atas hidup orang percaya tanpa kepedulian Tuhan. Ya, jadi semua yang diizinkan terjadi semua dalam kendali Tuhan. Asal kita percaya dan mau menanti-nantikan Dia, maka akan tiba waktunya pertolongan itu akan datang. Dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Ya, walaupun kadang menurut kita telat, tapi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Bahkan Dia sanggup melakukan segala perkara yang sudah dianggap tidak mungkin oleh manusia sekalipun. Ingat, Dialah penolong yang sejati, dan Dialah juga perisai bagi kita, yang melindungi, yang menjaga kita. Sehingga ketika kita menantikan Dia dengan diam, dengan setia, kita percaya tiba waktunya Dia akan menolong, dan senantiasa ada perlindungan yang dari Tuhan atas hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Seringkali Tuhan, kami tidak bisa diam menantikan Engkau. Kami seringkali pakai kekuatan kami, daya upaya kami sendiri, sehingga yang terjadi justru kami lelah, kami capek, kami gagal. Tetapi Tuhan, hari ini firman-Mu mengingatkan supaya kami menantikan dengan diam pertolongan-Mu. Sebab Engkau penolong dan Engkau perisai bagi kami. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau turun tangan menolong kami pasti selamat, pasti tertolong. Dan kami juga percaya perlindungan-Mu dengan perisai yang dari Tuhan. Engkaulah perisai yang ajaib yang menjaga hidup kami sehingga kami aman dari mara bahaya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam pimpinan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.